Hai Sobat Perbendaharaan Manise, jumpa lagi bersama aku Evelyn di Molukas, Maluku Treasury Podcast, edisi spesial akhir tahun. Akhir tahun kayak gini, cocoknya pasti bahas tentang refleksi dong di tahun yang berkenaan, atau mungkin bahasa gaulnya throwback lah ya, atau rewind gitu. Sekaligus bahas yang namanya resolusi untuk tahun berikutnya. Maka dari itu, di episode spesial akhir tahun kali ini, kita akan bahas tentang refleksi Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Maluku di tahun 2021. Kita kedatangan narasumber pastinya yang sangat memahami Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Maluku dari luar dan dalam, yaitu Bapak Syaiful selaku PLT Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Evelyn. Gimana, Pak? Kita sudah semua, ya, pecinta podcast Molukas tentunya, ya. Iya, Pak. Alhamdulillah sehat, Evelyn. Pak. Bapak sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah sehat. Penerbangan juga cukup lancar. Cuaca juga cukup baik. Iya. Baik. Kita kan lagi mau bicarain tentang refleksi ya, Pak, di akhir tahun kayak gini. Boleh nggak sih, Pak, diceritain ke Sobat Perbendaharaan kira-kira apa sih, Pak, yang sudah menjadi pencapaian Kanwil DJPB Provinsi Maluku di tahun 2021 ini, Pak? Baik. Jadi bicara refleksi, tolong sahabat perbendaharaan itu bedakan refleksi kaki dengan refleksi kinerja ya. Iya. Karena kalau refleksi kaki itu berarti untuk memperlancar aliran darah. Iya. Tapi kalau refleksi akhir tahun adalah apa-apa yang sudah dan dalam proses yang ingin kita capai dalam satu periode itu. Maka bicara refleksi atau tadi dibilang oleh Mbak Evelyn tadi itu apa? Throwback. Rewind atau kaleidoskop. Oh iya, bisa. Bisa saja menggunakan berbagai istilah ya, Betul. Mbak Evelyn. Sehingga inti dari kata refleksi itu adalah pencapaian kinerja dalam satu periode tertentu. Nah, untuk 2021 ini karena memang sebentar lagi akan segera berakhir, tentunya sebagai organisasi yang agile, organisasi yang selalu mengedepankan kinerja, maka kita perlu membuat terobosan apa yang kita sebut dengan refleksi akhir tahun 2021 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, sehingga refleksi akhir tahun itu nanti akan menjadi sarana atau critical point bagi kita untuk menyusun dan mengembangkan strategi-strategi terbaik dalam pelaksanaan tahun 2022 yang sudah di depan mata. Gitu kira-kira, Mbak Evelyn. Oh, baik. Jadi menurut Bapak sendiri kalau sepanjang tahun 2021 ini pencapaiannya gimana? Apakah sudah mungkin memenuhi target atau ada yang kurang seperti itu, Pak, mungkin? Ya. Atau gimana gitu? Kalau kita bicara capaian target, tentunya kita harus bedakan ya, Iya. Mbak Evelyn, apa yang memang menjadi target rutinitas yang dilakukan oleh insan perbendaharaan, Iya. apa juga yang menjadi target inovasi dan kreativitas yang harus dipenuhi Oh iya, betul. dalam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh mitra kerja dan stakeholder yang kita punyai. Betul. Nah, kalau kita membagi itu, maka kita tarik dulu di awal tahun, apakah kita sudah menyusun program-program strategis itu yang ingin kita lakukan dan yang ingin kita kembangkan dan yang ingin kita capai di tahun 2021 ini. Maka kita bedakan tuh, mana yang rutin, business as usual, Iya. mana yang kreativitas. Apalagi tahun 2021 ini pandemi masih ada di seputaran kita. Betul, Pak. Nah, bicara capaian, rasanya hampir semua program-program yang kita jalankan di tahun 2021 itu
tercapai dan berjalan sesuai dengan arah dan rel yang baik. Juga mungkin masih perlu ada improvement yang perlu kita lakukan secara bersama-sama ya, dalam semua sektor ya, baik di dalam konteks kita meningkatkan mutu pelayanan maupun di dalam konteks kita mempertajam data analitik yang kita punyai dalam pengambilan keputusan. Sehingga harapan pimpinan yang selalu disampaikan kepada kita bersama agar kita mampu membranding the new DJPB in Town itu betul-betul bisa berjalan baik di regional Maluku. Maka apa-apa yang memang sudah kita lakukan, langkah-langkah strategis yang sudah kita buat dalam tadi memenuhi the new DJPB in Town dan memberikan pelayanan terbaik bagi semua stakeholder dalam masa pandemi ini betul-betul dapat berjalan dengan baik. Dan saya berharap ujung dari refleksi ini nanti, di samping ada bentuk buku laporan yang kita susun dan kita siapkan secara terdokumentasi, kita juga berharap akan ada semacam video kaleidoskop seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam rangka tadi itu mendukung pencapaian tujuan organisasi yang tentunya dalam pelaksanaan anggaran untuk sepenuhnya bagi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Nah, itu gambarannya Mbak If. Jadi kalau secara garis besar dikatakan apakah tercapai Pak? Ya, kita katakan tercapai. Bahkan di sisi inovasi juga terpenuhi. Ada beberapa inovasi yang sudah disusun dan dikembangkan oleh teman-teman, bahkan diluncurkan kemarin secara nasional. Apa yang disebut umpamanya seperti aplikasi Manisi ya, untuk memonitor dak fisik dan dana desa serta transfer ke daerah. Dan capaian yang juga cukup bagus adalah penilaian SKPL tuh ya, survei kepuasan pengguna layanan yang memang diangkat di 6 wilayah, dan kebetulan kita di Maluku menjadi 2 terbaik di atas ya SKPL-nya. Dan itu luar biasa karena memang yang namanya layanan itu adalah tujuan utama yang akan kita angkat dan kita berikan. Nah, apa yang kita lakukan hari ini Mbak Iblin sampaikan, podcast ini itu suatu bagian dari inovasi juga untuk membranding, menginformasikan semua produk-produk layanan dan produk-produk pengelolaan keuangan yang kita lakukan di Kanwil Maluku bagi semua insan, sahabat perbendaharaan ataupun sahabat-sahabat yang ditunjuk dalam mengelola keuangan. Gitu Mbak If. Penjelasan yang luar biasa sekali Pak. Lalu untuk melihat dari refleksi yang seperti itu tadi Pak, pastinya Bapak menyimpan harapan pastinya Pak untuk tahun 2022 atau bisa dibilang seperti resolusi seperti itu Pak. Lalu kalau boleh tahu resolusinya apa ya Pak untuk tahun 2022? Nah, bicara resolusi, kalau orang mengatakan resolusi itu kerapatan gitu ya. Kalau dulu kita beli TV itu ada yang 8K, ada yang 4K, ada yang HD, ada yang Full HD. Itu ya maksudnya, bukan ya? Oh, bukan yang itu Pak, resolusi. Bukan yang resolusi itu ya? Bukan, resolusi tapi, yang tahun baru Pak. Oke. Apa yang ingin gitu ya kita lakukan di tahun berikutnya, tepatnya 2022. Maka bicara resolusi tentunya frekuensi dan resonansinya juga harus sama. Oh iya, betul. Pimpinan beserta seluruh jajaran itu harus berada dalam frekuensi dan resonansi yang sama. Nah, frekuensi dan resonansi yang sama ini didapat dari mana? Dari refleksi tahun 2021. Iya. Gitu ya. Iya, jadi apa yang sudah kita buat 2021 itu titik kita melangkah. Sehingga resolusi yang Mbak Iblin bilang tadi itu, itulah yang akan kita lakukan nanti di tahun 2022. Ingat, 2022 itu pandeminya masih ada. Maka strategi organisasi dalam mendukung layanan bagi seluruh mitra tentunya masih mengarah pada kondisi normal ataupun new normal dari pengelolaan dalam masa pandemi. Penekanannya pasti pada pengembangan
inovasi digital. Sehingga kajian-kajian terhadap kondisi-kondisi keuangan di daerah itu menjadi lokus utama kita 2022. Sehingga hasil kajian dan masukan serta rekomendasi itu nanti akan mampu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah khususnya dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi ketergantungan fiskal kepada APBN. Sehingga ada ruang-ruang penerimaan baru dan pembiayaan baru yang muncul dari rekomendasi dan ketajaman data analitik yang kita miliki. Di samping itu juga improvement bagi sumber daya manusia penting. Iya. Ya. Betul. Maka tidak ada orang yang mengatakan dia akan berhenti belajar. Betul. Ya. Maka kreativitas, penguatan skill set yang dimiliki, mindset, memahami arahan dan tujuan organisasi serta pimpinan itu menjadi bagian juga yang ingin kita jadikan strategi di 2022 untuk penguatan kapasitas SDM yang kita miliki. Yang berikutnya adalah pengembangan budaya digital bagi tenaga-tenaga milenial dan sentenial yang kita miliki, ya. Jadi budaya digital ini akan menjadi tantangan terbesar kita ke depan karena transformasi digital di Kementerian Keuangan dipercepat dengan adanya COVID-19. Oh ya, betul. Semuanya itu tidak melupakan bahwa tahun 2022 COVID-19 itu masih ada. Itu ya. Jadi itu yang akan kita pertajam, yang menjadi strategi utama kita di 2022 ya, untuk mengimplementasikan new DJPB in Town dalam memberikan rekomendasi terbaik dalam tata kelola keuangan, dalam pemberian pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, dan bahkan ketajaman data analisis. Itu baik. Jadi tahun depan tantangannya cukup luar biasa, tapi saya yakin dan percaya dengan tadi itu frekuensi, resonansi yang sama antara semua tentu akan mampu mendukung ya apa yang ingin kita lakukan di 2022. Kalau boleh saya persingkat, ya kita singkat aja dia menjadi SKKI lah nanti itu. Oke. SKKI itu kepanjangannya sinergi, kolaborasi, koordinasi, intimasi. Wah, luar biasa sekali. Itu yang penting. Keren sekali Pak penjelasan Bapak tadi Pak. Tapi sayang sekali Pak, waktu juga memisahkan kita Pak. Nah, sebelum kami tutup nih Pak, mungkin ada pesan untuk Sobat Perbendaharaan Maluku Pak? Tentu, sebagai hasil dari refleksi akhir tahun ini, tentu akan ada harapan-harapan ya yang diharapkan oleh kita semua, bukan karena diharapkan oleh pimpinan organisasi, tapi oleh kita semua. Saya berharap ya di akhir tahun ini teman-teman semua itu, teman-teman perbendaharaan itu mencoba untuk kembali merefleksikan diri masing-masing ya. Dari diri kita, untuk kita melihat pencapaian-pencapaian terbaik yang sudah kita lakukan buat organisasi yang kita cintai ini. Jadi refleksikan kembali ya pesannya itu, diri kita, apa yang sudah kita berikan yang terbaik, capaian yang terbaik bagi organisasi. Dan yang terpenting, persiapkan ya
diri kita semua, terutama tadi itu milenial dan sentinel itu, untuk memberikan kontribusi, ingat ya, kontribusi terbaik di tahun 2022, ukir prestasi, ukir inovasi, dan buktikan bahwa Anda semua akan memberikan pengabdian terbaik bagi negeri dan organisasi yang kita cintai. Baik, Pak. Gitu Mbak Ivi. Iya Pak, resolusinya luar biasa sekali ya untuk di tahun 2022 Pak. Sebagai penutup nih, seperti biasa, izinkan aku untuk ngasih satu pantun buat kalian. Jalan-jalan ke Hutumuri, jangan lupa mampir ke Lubang 5. Mantap. Sekian episode spesial kali ini, sampai jumpa di tahun 2022. Luar biasa.